warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman penggemar anggur. Selamat semua dengan Bung Yedi di Sambung Morogo. Pagi ini saya mau mereview tentang menanam anggur di kebun. Oke teman-teman, saya mau mereview tentang bagaimana berkebun anggur di lahan. Artinya kita menanam anggur di lahan di perkebunan, bukan di polybag atau mungkin di halaman, tapi di sawah atau tegalan. Ternyata setelah saya review kurang lebih 3 bulan, banyak permasalahan yang harus kita bereskan, terutama pertama adalah masalah kesuburan tanah. Ternyata tanah kita ini termasuk tanah yang sudah kritis, artinya unsur haranya baik makro atau mikro itu rata-rata sudah berkurang, hingga di bulan Juli itu saya sudah mulai meruning. Ternyata hasilnya nihil, tidak mendapat buah, karena sebelum saya pruning itu pertumbuhannya, daunnya tidak maksimal, tidak lebar, ranting barunya tidak besar-besar. Terpaksa saya pruning, hasilnya gagal, yaitu ini sepanjang baris ini yang kurang lebih ada 10 batang, dan bagiannya ini selang 1 minggu saya pruning juga begitu. Ini yang kedua, ini setelah 10 hari saya pruning itu hanya 1 batang nih yang menghasilkan bunga yang lumayan bagus, siap pertumbuhan tersier baru itu membawa bunga. Yang 9 nihil. Akhirnya setelah saya evaluasi, ternyata tumbuhan ini kurang pupuk atau kurang unsur haranya. Setelah membaca referensi dari perkebunan-perkebunan yang ada di daerah-daerah lain, akhirnya saya komunikasi dengan teman yang di Australia yang kerja di sana. Ternyata kesuburan itu penting. Ya kita tahu memang tanah kita subur. Yang subur tanah kita itu faktornya banyak, bisa tanah itu sendiri atau musim, cuaca, kelembapan udara. Ternyata di sawah saya ini dulunya pernah tanami padi dan sebagainya, sehingga unsur haranya sudah miskin, maka perlu dipupuk ulang. Akhirnya di bulan Juli ini saya pupuk dengan kompos, yaitu kotoran sapi sebanyak 2 engkel, kurang lebih 3 ton lah, ini untuk 100 batang anggur. Hasil kesimpulan sementara saya di bulan Agustus itu, akhirnya ini berarti kebun saya ini perlu pupuk baru. Sebetulnya sejak bulan Juni itu sudah tiap 2 minggu saya pupuk, saya kocor dengan mutiara, dengan grower, dengan KNO. Ternyata jawabannya bukan itu saja, perlu unsur hara yang lain, yaitu N, nitrogen. Saya tambahkan urea 2 kali urea, akhirnya tunas barunya itu besar, karena urea dibutuhkan untuk pertumbuhan batang, daun, akar. Begitu nampak pertumbuhannya sudah bagus, cabang-cabang yang panjang itu saya potong, sudah keluar bunga. Contohnya seperti ini belum saya pruning, ini ujungnya sudah saya potong, akhirnya keluar bunga baru ini. Berarti ini menandakan kalau pohon anggur ini siap untuk dipruning, menghasilkan bunga yang banyak. Contohnya ini 3 minggu yang lalu, di bulan September, akhir bulan September ini saya pruning. Setelah saya pruning, saya nanti ini 3 minggu, ternyata ini sudah banyak batnya. Bukan bat, maksudnya tumbuh bunga-bunga baru
Setiap cabang ada bunganya. Ini bunganya sudah bagus-bagus ini. Jadi faktor kesuburan, kesiapan itu penting. Ini saya uji coba ada 3 batang. Ini juga banyak membawa bunga. Setiap cabang ada bunganya ini. Ada 3 itu. Jadi itu kesimpulannya setelah sekunder dan menghasilkan tersier. Tersiernya sudah panjang, saya potong. Lalu muncul tersier lagi membawa bunga, berarti menandakan sudah siap untuk pruning, untuk pembuahan. Hasilnya sementara 3 batang ini semua tunasnya membawa bunga yang bagus-bagus seperti ini contohnya. Sahabat-sahabat petani anggur, kesimpulan saya sementara itu bagi teman-teman penggemar anggur yang nanam di kebun, di sawah atau di tegalan, mohon sebelum pruning mau dibuahkan, siapkan dulu batangnya subur, cukup nitrogen, cukup fosfor, dan cukup kaliumnya. Ditambah hormon, tidak kalah penting hormon. Ditambahkan hormon. Saya coba ini pakai Hormek ini. Beda dengan sahabat anggur yang menanam di planter bag atau di halaman, itu beda karena tanah baru. Dari sana tanah urukan yang bisa diolah. Kalau di sawah ini agak perlu perlakuan khusus. Oke, ini informasinya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menanam di sawah atau di tegalan. Tolong diperhatikan, saya hampir frustasi ini alhamdulillah jawabannya sudah ketemu. Semoga bermanfaat dan berjumpa di video yang lainnya.